Nah, peukeun saboh pelajaran yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, ayahnya Syekh Said Al-Burhani. Diceritakan satu kisah nyata, yaitu yang terjadi di Damaskus. Beliau menceritakan kisah nyata tersebut juga dalam meyakinkan para talawah, para murid-muridnya, agar benar-benar meyakini tentang menuntut ilmu. Artinya tuntut ilmunya alal basirah. Begitu juga Beliau ta'lim memberikan ilmu juga alal basirah, benar-benar terasakan dan tayakini dengan mata hati kita. Kejadian tersebut yaitu terjadi di Damaskus. Di Damaskus, nah sabuh makbarah yang sangat masyhur. Ya, di makbarahnya, di kuburannya, inan tempat para aulia-aulia, para syuhada, para ulama, para mujahid, inan gemakamkan. Jadi nafira urang rutinitas ganyan yaitu tukang kuh kubu, getupah kuh kubu. Nan ganyan Abdurrahman dudo na kejadian Firauri nang gejaba Abdurrahman dia mohon untuk gebuka sabuh kubu. Kemudian budak Abdurrahmannya dia kuh kubu. Nah padu-padu trip terulah sekelompok urang yaitu geme sabuh jenazah. Rombongannya hanara medan, hanya padu-padu beraur. Kemudian Abdurrahman yang sedang di dalam kubu, ya, di kuburan jenazah, kubu di samping kubu, kemudian kecok, kuburan dalam kuburan. Wate jenazahnya kuburan dalam kuburan. Jadi dikekalan oleh Abdurrahman yang kejadian yang aneh, yaitu kuburannya terbuka, nampak bagaikan kebun surga. Kemudian dua-dua orang yang berkendaraan kuda gecok jenazah bak jarogatnya yang gepuplu, sehingga Abdurrahmannya pingsan. Dua bedah keluarga jenazahnya ya play bak surah katanya ke usap-usap ia bak mukanya duduk jaga ke kote sadar kita yang pakon geberah tu. Nah lungkalan kejadian aneh diceritalah bahawa waktu kepuduk jenazah dalam kuburan yang tehah terus urang dengan kuda kecok jenazahnya kepuplung, dianggap oleh keluarga jenazahnya mungkinnya sebuah bayangan atau peukeun hayalan nya, tinggal nak tak permun li keluarganya. Kemudian pada bulan kejadian pada bulan berselang gejak lamurinangnya ba Abdurrahman bunuh dia leke tolong untuk kuh kubu sabotri lagi nyancit waktu kubu yang kalah teruk lahuri nang bunuh beserta keluarga na pada bro dia me jenazah Abdurrahmannya juga yang dalam kubu. Waktu kejot jenazah keputusan dalam kubu, kejadian yang sama terjadi, tapi kalinya Abdurrahmannya hanya pingsan kan. Ya, kuburannya tehah ya, lagi taman surga. Kemudian terus orang yang berkuda kejot jenazahnya
gebuk lu. Kemudian li Abdul Rahman nyan lihat ketuk kubunya gesetak lahuri nang belum. Dia gesetak urinang yang kita yang soro nang. Pat pingai ron. Dan jenazah yang drone menyan tahu. Dijawab beliau urinang nyan bahwa lung adalah sidra urinang bale lakolon hanali kam ningai. Nyan jenazah bandu abohnya adalah anak lu. Kita yang li Abdul Rahman, kita yang liuri nang pakan punam salah. Gepegah kejadian aneh lagi lu cerita pun tetap terjadi bakal yang kedua. Kita yang pubut puak amal yang dilakukan li anak drone sehingga lagi nyan gebi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab anak elung yang pertama nyen adalah penuntut ilmu. Jih mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah abang jih. Abang jih buat uro-uro adalah mita kaya. Mita kaya publau ke nafkah kamu dan ke nafkah adik jih yang menuntut ilmu. Li Abdul Rahman yang bunuh gecoklah kesimpulan bahwa getinggalkan rutinitas kenyan sebagai tukang kubunya, getinggalkan berangkat masjid jami' at-taubah. Masjid Jami' at-Taubahnya termasuk masjid tempat ketemu buat ayah daripada Syekh Hisham Al-Burhani, yaitu Syekh Said Al-Burhani, dan nek-neknya ina itu buat. Jadi waktu itu kenan yang tembuatnya puket kita yang merempak dengan urung tembuat bang masjidnya begah yang kena buat. Kena tuntut ilmu. Kita yang pada umum di atas 45 berkisar antara puakan di atas 45 di bawah 50. Kita yang pakan terlai becut pula latar belakang je keberah kejadian je, kejadian yang kenyangkalan dalam kubu, yaitu yang sidraw penuntut ilmu, yang sidraw orang yang binafakah kepada orang tuntut ilmu. Gara-garanya ditinggalkan tugas kenyan sebagai penggali kubur, gejah buat dari nol buat. Kitab Awamil Al-Jarumiyahnya nafai sampai malim. Watanya malim termasuk di dalam salah sidro daripada ulama besar Damaskus yang dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar majib penggali kubur. Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kemudian anak-anaknya buat mandub, dan anak-anaknya tidak juga yang dia ke ulama besar, yaitu Syekh Abdul Razak Al-Haffar. Nyan nepegah li Syekh Hisham Al-Burhani nyokan cerita dongeng, nyokan cerita dalam buku Alfun Walailah 1001 malam, atau dongeng 1001 malam. Tapi kisahnya adalah nyata, diceritakan li Syekh Hishamnya pada para penuntut ilmu dalam rangka memberikan semangat terhadap para penuntut ilmu. Yang perle legdanya putra menyeseh Abdurrahman Al-Haffarnya dia mernau dia minta ilmu di saat umur ganyan 25.
sungguh juhud berbeda dengan gedayo. Artinya gedayo na yang iup 15, na yang iup 20. Artinya di usia dini, di usia muda, di saat rekaman gedayo manteng bersih, ya, gedayo kata mulai dalam tuntut ilmu. Le Syekh Abdurrahman Al-Hafar umur 25 wetir gemulai. Barangkali rekaman-rekaman yang kakuto, ya, kamu jampu-jampu dengan pulaid, tetapi ujung-ujungnya karena sebuah keyakinan menjadi seorang ulama besar di Damaskus. Sama dengan bagdanya uronyo tinggal sagai pu keyakinan nanti. Artinya pertama tayakini legdanyo bahwa tuntut ilmenyo adalah sebuah perintah. Gedanyo ja tuntut ilme adalah imtisal, menjunjung tinggi terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah. Nyata yakin pun. Yang kedua, hanabut yang paling selain daripada taklim dan ta'allum. Dan benar harapan bahwa ada ejit mati gedanyo dalam keadaannya, atau terjadikan dalam keadaannya bejuh talur, mati dalam keadaan ta'allum atau mati dalam keadaan ta'lim. Terjadikan mati gedanyo dalam keadaan ta'allum bejuh talur, supaya bekas-bekasnya mantengna di saat ajal gedanyo tiba. Nyong atranyo kiban cara bertayakin. Le gedanyo pertama sekali para santri dan juga gedanyo para dewan guru. Bertayakin mita atranyo adalah untuk menjadikan kuburan gedanyo sebagai kebun surga, dan untuk menjadikan terminal akhir gedanyo surga. Nyan tujuan tajak beut ta semu beut, tujuan adalah untuk mendapatkan ridha Allah, ya, supaya kuburan gedanyo nyan kebun surga, be lubang neraka, dan supaya tempat akhir gedanyo adalah surga. Nyan tujuan. Sambil tamita tujuannya, sambil gedanyo berjuang untuk mendapatkan tujuannya, nyan adalah ken hal yang pokok. Kehidupan, mencari kehidupan nyan adalah ken hal yang pokok. Dan sebenarnya kehidupan itu sudah ditentukan, dicari atau tidak dicari sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.